pengen ngomongin soal prompting di AI ya. Nah, jadi prompting itu bukan magic word, bukan incantation spell, bukan suatu hal yang rumit ya sebenarnya. Jadi cuman bisa dibilang itu cara kita komunikasi aja ke AI-nya. Nah, tapi sebelum aku lanjut lebih dalam, mungkin aku pengen tanya dulu. Kalau misalnya sebelumnya kan kita udah melalui Zetaton ya, buat app. Nah, ngebangun app pakai base 44 mostly. Nah, aku pengen tanya, terutama ke teman-teman yang bukan dari bukan yang teknikal ya. Mungkin ke Mbak Tiwi mungkin. Mbak, aku pengen nanya, dulu kalau bilang kayaknya pengen ngebuat app atau aplikasinya itu biasanya gimana? Ada strukturalnya atau aku pengen buat app yang ngelakuin ABCD atau gimana? Halo, suaraku dengeran ya? Ada. Oke, atau mungkin Mbak Tiwi lagi terkendala teknis. Aku Halo, ya halo Mbak. Liza. Ya, boleh diulangi nggak ya pertanyaannya? Sorry. Oke. Jadi aku pengen tahu waktu Zetaton kemarin, gimana sih Mbak Tiwi itu nge-prompt si AI untuk ngebikin app-nya itu? Apakah prompt itu harus terstruktur atau cuman bilang aku pengen buat app app A yang lakuin 1 2 3 atau gimana? Aku sih waktu awal itu aku lampirin file kayak contoh waktu setatan pertama. Jadi setatan pertama itu kan kita grup tuh kebetulan sama Gani sama Sania. Jadi aku ngelampirin hal yang sama. Jadi aku buat pertama buat file apa namanya aku lupa. Nggak rincian detail dalam bentuk PDF. Terus pas aku setatan sendiri itu aku lampirin attachment yang filenya itu terus minta buat dibuat strukturnya kurang lebih sama sama yang aku buat prompting sebelumnya sama tim kayak gitu sih. Oke. Aku mau nanya dua orang lagi dah. Mungkin ke Mbak. Kalau untuk targeting prompt dulu nih pas di Zetaton yang pertama banget itu kita bikin dari goals-nya, terus user-nya, terus app-nya tuh isian menunya apa, ekspektasi dari setiap menunya apa, terus flow di dalam apps-nya itu apa, tampilannya kayak gimana. Nah itu kita bikin dulu di awal sama waktu itu kan grouping, bikinnya kayak gitu. Nah terus pas kita masukin ke Zetaton jeder, habis itu akhirnya ya ada yang nggak kebaca gitu kan karena terlalu banyak tuh promptingnya. Nah terus nggak ternyata memang banyak hal-hal yang dari base 44-nya itu tuh kayak filling the gap gitu. Jadi ada beberapa informasi yang tidak sesuai, jadi dia mikir sendiri untuk nge-filling hal atau informasi yang kurang itu kayak gitu. Nah kemudian berlanjut dari Zetaton pertama ke Zetaton yang kedua, aku nggak ikut, tapi aku ada beberapa bikin apps di base 44. Starting prompt-nya more or less sama, cuman dia lebih singkat aku bikinnya. Jadi goals-nya aku masukin, apps-nya tuh goals-nya apa,
kemudian kalau lagi ada user, aku masukin usernya tuh kayak gimana, bentukan apps-nya maunya kayak gimana, menu-menu apa aja yang ada di sana, kemudian tujuan dari menunya tuh kayak gimana. Jadi nanti usernya yang ngelihat itu bentukannya akan seperti apa, gitu. Bikin yang Zeta Calendar yang sekarang udah ada. Nah, yang Zeta Calendar itu kebetulan waktu itu kreditnya lumayan pakai yang free, jadi per hari cuma ada 5 kredit gitu. Jadi starting from pertama itu aku cuma ngisi apa namanya, yang penting app-nya tuh ada gitu kan. Jadi aku cuman bikin goals app-nya itu apa, isiannya apa, tujuannya biar yang kelihatan dan bisa digunakan itu seperti apa. Itu untuk 5 kredit pertama. Yang aku dapat share ke teman-teman waktu itu kan nggak ada usernya yang di Zeta Calendar. Nah, jadi prompting selanjutnya baru aku isiin kayak oke, harus ada usernya. Jadi nanti view-nya dari admin beda yang bisa nge-add fleksi, terus yang apa namanya, yang member pakai itu nggak ada button add fleksinya kayak gitu sih. More or less kayak gitu. Yang pasti di awal prompting tuh aku cuman nyantumin goal-nya aja, terus app-nya tuh mau gimana. Tapi yang kurangnya adalah kebetulan udah dapet course juga dari Mas Arhat on how to use the AI, jadi more or less tahu kekurangannya kemarin di prompting itu seperti apa. Itu sih, Reza. Oke, thank you Mbak. Jadi lebih tertata ya apa yang diinginkan dan spesifikasinya gimana. Mungkin satu orang lagi dah. Jason udah nggak? Jason, Kan tidak nampak. Halo, halo Mas. mana Jason? Oh, Jason. Pengen nanya Jason. Biasa entah itu buat app atau prompting di AI-mu itu terkait yang pengen kamu cari, itu gimana? Kita 2 kali udah untuk yang Zetaton itu, untuk 2 kali untuk Zetaton. Yang mungkin yang kedua itu, untuk yang kedua itu aku ada di job description. Kalau di job description itu yang paling pertama aku prompting itu menu apa aja sih Mas biasanya yang bakal aku pakai dulu. Karena dasarnya tuh biasanya dari situ. Dari prompting awalku di situ. Jadi kayak menu yang bakal aku pakai tadi kayak menu user, menu dari sekolah, terus menu dari apa namanya, task dan lain-lain. Aku cuma buat dasarnya, yang penting menunya ini ada. Baru nanti aku masuk ke tiap menu aku minta prompting untuk menyelesaikannya. Kayak gitu sih Mas. Oke, makasih San. Jadi yang terkait prompting tadi kayak Mbak Laksmi, Mbak Tiwi sama Jason tadi itu udah benar sih, udah benar. Jadi dia bilang kayaknya yang diperluin tuh apa, aku tuh pengen apa, spesifikasinya gimana, aku butuh ABCD dan jalannya 1, 2, 3 gitu, misalnya gitu. Nah, jadi AI itu terkait hasilnya itu bergantung juga sama informasi yang kita kasih. Jadi kalau terkait intensi juga ya. Jadi kalau kita belum tahu intensinya kita apa, kita tuh pengennya apa sih sebenarnya AI-nya. Aku pengen buat app satu app, tapi aku nggak tahu ini fiturnya butuh apa aja, flow-nya gimana. Nah, itu mending didiskusin dulu sampai intensinya terbentuk. Nah, biasanya gitu. Nah, itu juga mirip situasinya sama sih kayak komunikasi dengan manusia. Misal aku minta tolong Nugi beliin aku makanan dong. Nugi pergi, pulang-pulang bawa Whiskas. Nah, aku marah, terakhir butuh. Nah, kan nggak jelas tuh. Aku tahu aku pengen makanan, tapi aku tahu dia aku tuh pengen makanan apa, makanan kucing, makanan juga. Tapi kan makan makanan manusia
ya. Nah, dan aku nggak ngasih dia batasan, bisa aja Nugi beli Whiskas di mana misalnya di Batam dibeli sama dia, balik lagi dia ke Jogja. Nah aku nggak ngasih batasan, belinya di beli gorengan di dekat kantor aja. Nah yang kayak gitu terakhir bertumbuh pertemanan retak ada. Nah jadi butuhnya sih biasanya itu tiga tiga hal itu. Yang pertama intensinya apa, pengennya apa, terus konteks, konteks misal fiturnya sih mau buat apa, fiturnya apa aja, dan yang ketiga itu batasannya atau hal yang nggak boleh dilanggar, jangan kesini ya di sini aja gitu, di dekat kantor aja, jangan jangan jauh kemana-mana. Nah jadi hasilnya itu dia lebih mengerucut ke yang kita pengen, yang kita inginin. Nah jadi kurang lebih gitu sih terkait sama intention prompting. Jadi sama halnya kayak komunikasi sama manusia lah, intinya begitu. Mungkin pagi hari ini manajemen atau HR. Halo, aku Iya, putus ya. manajemen dan HR. Ya, mungkin maksudnya Reza itu ini ya, kayaknya disconnect ya. Mungkin ada tambahan atau enggak? Mungkin ada tambahan. Termasuk. Iya, iya. Kalau tambahan mungkin Hilang. Walah. enggak ya, kami dengar kamu ngomong apa. Jadi biar aku tambahin dulu ya. Tambahin dulu. Jadi kalau dari aku ya, Reza ngebahas topik yang lumayan. Jadi kebiasaan awal-awal make AI itu kadang orang tuh makainya sebagai apa ya bilangnya, sebagai buat manual labor aja yang kayak low level gitu. Jadi kadang kita tuh cuma minta-minta doang gitu, sampai ya cuman minta-minta doang, tapi mereka tuh nggak dikasih konteks yang jelas, nggak dianggap sebagai entity yang dapat bantuin kamu berpikir. Kayak cuman lakuin ini dong, lakuin itu dong, cuman sekedar itu aja, tanpa dapat konteks, tanpa dapat sebetulnya kamu tuh alasannya mau ngapain gitu tuh nggak ada. Jadi pada akhirnya ya AI-nya cuman sekedar ngelakuin apa yang diminta doang. Padahal kalau kalian mau pakainya lebih baik lagi, tuh itu ya yang Reza bahas tuh. Jadi intensinya ya benar-benar dijelasin kamu maunya apa, alasannya apa, karena ini A B C D. Jadi dia bisa ngasih jawaban yang benar-benar sesuai dengan apa yang sebetulnya kalian mau. Oke. Di satu sisi juga mungkin ada beberapa teman yang masih kepikiran takut AI nge-replace kalian, padahal nggak bisa juga kok mereka nge-replace kalian kalau kalian makainya mereka itu sebagai support yang benar. Jadi nggak usah takut kayak, loh nanti codingnya semuanya di coding AI dong. Iya, tapi kan pada akhirnya untuk mau coding apa kan harus tahu dari kalian sendiri, kalian mau ngapain, tujuannya apa, goalnya apa, approach-nya gimana. Pada akhirnya kan tetap butuh intervensi manusia, bukan cuma sekedar lepas-lepasan. Jadi nggak bisa juga dibilang kayak dapat menggantikan yang tergantikan yang hanya makanya sekedar itu aja, karena hasilnya kan juga jelek, cuma kayak langsung AI aja kan. Mungkin itu aja, tambahin ke
Yang ku tambahin bisa ku balikin ke Reza. Kamu dengar suara aku, Za? Dengar Mas, udah dengar Baik. sekarang. Oke, terima kasih Mas Bay. Aku cukupkan pagi ini. Kayak biasa, jangan lupa double check kerjaan kalian. Strive to make it happen.